Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, لا بأس أن يكثر المريد من المشايخ إن حصل له من كل فائدة وإن اجتمع قلبه على نحو اثنين أو ثلاثة فليعتمد عليهم ويأخذ الفائدة من الباقين وإن اجتمع قلبه على واحد ولم يمكنه الانتفاع من غيره فليلزمه فهو شيخه. وقلت لزيدنا نفعنا الله به، لو أن رجلا اجتمع ببعض المشايخ ولم يكن معه إذ ذاك هم في العبادة فبعد مفارقته لشيخ حصل له باعث العبادة، هل يكفيه اجتماعه بذلك الشيخ اللقاء شيخ بعد ذلك ويكون ذلك الشيخ وينسب إليه؟ فقال رضي الله عنه نعم يكفيه ذلك ويكون شيخه وهو تلميذه وطريق معروفة ولا عليه إلا أن يسلكها والفتوح min Allah yati atau kama qala. Beliau Al-Haddad Sahib Ratib berkata, tidak mengapa seorang murid itu memperbanyak guru. In hasalallahu min kullin faidah, kalau dia bisa mendapatkan faedah dari setiap guru-gurunya itu. Wa ini jatama qalbu ala nahwi isnin aw thalatha, lalu setelah itu ketika hatinya fokus pada 2 atau 3 guru, fali'atamid alaihim, maka bersandarlah kepada 2 atau 3 guru itu. Wa yakhudul faidata minal bagin, dan tidak mengapa dia mengambil faedah dari guru-guru yang lain. Wa in ijtama qalbu ala wahidin wa lam yumkinul intifa' min ghairihi, lalu setelah itu ketika dia sudah merasa nyaman dan fokus kepada satu guru dan tidak memungkinkan mendapat manfaat dari guru yang lainnya, falyalzamhu fahuwa syaikhuh, maka lazimkanlah satu guru itu karena dia adalah gurunya. Begitu. Nah, ini antara pondasi atau prinsip berguru di dalam thariqah Alawiyah yang dipegang oleh Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini perlu tahu, ini penting juga. Prinsip tengah-tengah, prinsip sangat afdaliyah, prinsip sangat mulia di dalam berguru, di dalam thariqah. Daripada kebanyakan thariqah yang lainnya pada umumnya. Ada 41 atau 42 thariqah di Indonesia yang mu'tabarah, di antaranya thariqah Alawiyah. Kalau thariqah yang lain kamu wajib satu guru, thariqah yang lain kamu wajib berbaiat, bertalaki, wajib umumnya. Berbeda dengan thariqah Alawiyah, unik tapi punya dasar dan punya keistimewaan tersendiri dari thariqah yang lain. Mudah, simpel, tapi induk dari semua thariqah gitu.
ya, ittifaq, sepakat para ulama, thariqah alawiyah, thariqah menjadi induk semua thariqah gitu. Dan paling mudah memperbanyak guru boleh hukumnya, tapi kalau itu mendapatkan faedah dari semua guru. Misal 5, kita miliki 5 guru, Imam Abu Hanifah 400 lebih gurunya, tapi satu yang dipegang sebagai guru batinnya, guru spiritualnya, ya, Imam Ja'far As-Shadiq daripada kalangan keturunan Nabi SAW. Ya, demikian juga Imam Syafi'i, gurunya banyak ratusan yang dipegang Al-Imam Muhammad bin Wasi', mursyidnya. Kalau kamu punya guru 10, lalu setelah itu kamu nyaman hatimu dengan 3 guru, maka pegang 3 guru itu tanpa kamu merendahkan guru yang lain. Tetap kamu mengambil faedah dari yang lain, dari yang 7 gitu, tapi kamu fokusnya di 3. Lalu setelah itu ini kita qalbu ala wahid. Setelah itu kalau hatimu terfokus pada satu guru, lazimi gurunya, guru satu guru itu fahuwa syekhu, itu adalah gurunya, itu adalah mursyidnya, begitu. Simpel di thariqah alawiyah itu. Di thariqah yang lain wajib berbaiat, ya, memiliki hujah dan dalil masing-masing. Tapi di thariqah alawiyah tidak wajib berbaiat, itu afdhaliyah saja. Ini perlu diketahui, banyak yang tanya ya. Ini kebetulan pembahasan masalah itu. Banyak yang tanya, saya masuk thariqah alawiyah, siapa mursyidnya? Baiat di mana? Baiat di dalam thariqah alawiyah ini tidak wajib, tapi afdhaliyah. Afdhaliyah. Yang ada ijazah, yang ada talaki sanad itu dalam thariqah alawiyah. Makanya siapapun mudah memasuki thariqah alawiyah. Dulu perintisnya, muassisnya Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau di tahun 300-an, insyaallah. Itu sulit untuk masuk hanya para sahadah alawiyah, hanya para keturunan Nabi. Tapi setelah mujaddid berikutnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib, di tajdid, dibuka kembali untuk umum, dibuka, dimudahkan untuk umum thariqah alawiyah, begitu ya. Yang fokus beliau ini ilmu syariat, ilmu fikih dan pengamalannya, itu aja. Keterseimbangan antara amalan zahir dan amalan batin, zahir Ghazaliyah, batin Zadiliyah, begitu. Ada ulama yang mengatakan thariqah alawiyah seperti itu. Yang penting 5 hal kata para ulama: ilim, amal, khauf, takut kepada Allah, wara, dan juga apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Ya. Dan paling, bahkan ada yang menyatakan thariqah alawiyah ini paling mudah dari semua thariqah. Ada yang menyatakan lagi TK-nya semua thariqah. Jadi kalau mau masuk thariqah, masuk thariqah alawiyah dulu, lebih mudah, baru nanti thariqah yang lain. Ada yang menyatakan seperti itu. Tapi saya lebih sepakat thariqah alawiyah ini induk semua thariqah. Saya masuk thariqah Tijaniyah yang pertama, kemudian thariqah Syakariyah Surabaya, thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah, ya, kemudian masuk ke Pasuruan,
Setelah itu tugas Jakarta masuk Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah di Sawangan Depok. Semua beberapa thariqah saya masuki sampai suluknya ya 7 hari, 40 hari. Berat luar biasa, zikirnya puluhan ribu kali, 70.000 kali. Ya. Zikir fida kan. La ilaha illallah 70.000 kali. Dalam 1 minggu. Berat. Dan tidak boleh bertakluk dengan guru yang lain, hanya fokus satu guru. Berat bagi orang-orang awam, terjerumus oleh setan sehingga yang harusnya itu dia fokus kepada guru, tujuannya satu guru, tujuannya supaya dia itu bisa memudahkan dalam berthariqah, malah menjadi ta'assub fanatik begitu. Satu guru, wajib satu guru bagi thariqah yang lain bukan untuk fanatik, tapi untuk supaya fokus dan mudah dia sampai kepada Allah. Nggak banyak dokter gitu, dokternya cukup satu. Kalau kamu punya dokter spesialis yang kamu rutinkan, yaitu yang tahu penyakit-penyakit kamu, jangan pindah dokter-dokter yang lain begitu. Maksudnya tujuan satu guru. Tapi belakangan ini di zaman Al-Habib Al-Haddad, apalagi zaman sekarang, menjadi penyakit fanatik. Dia tidak mau menerima guru-guru yang lain, bahkan merendahkan dan mengutamakan mursyid thariqahnya sendiri. Jadi penyakit ini begitu. Jadi penyakit. Ya Allah. Kemudian ya, murid Al-Habib Al-Haddad bertanya kepada Al-Habib Al-Haddad, "Lau anna rajulan ittama bi ba'dil masyayikh." Kalau ada orang dia itu fokus pada satu guru, sebagian guru, nggak ada yang lain kecuali dia semangat dalam ibadahnya. Apa namanya? Lau anna rajulun ittama bi ba'dil masyayikh wa lam yakun ma'ahu idzaka hamma fil ibadah. Dia punya satu guru, tapi dia nggak bersemangat dalam ibadah dengan satu guru itu. Fa ba'da mufaraqatihi li syekh, setelah dia berpisah dari gurunya itu, lepas dari gurunya itu, hasallahu ba'isul ibadah, tiba-tiba dia memiliki semangat ibadah. Al yakfihi itimau bidzalika syekh, apakah dia cukup dengan satu guru itu? An liqa'i syekhin ba'da dzalik, daripada dia berjumpa mencari guru yang lain. Wa yakunu dzalika syekh, dan guru itu menjadi gurunya, wa yunsab dan disebutkan kepadanya. Wa qala radhiyallahu anhu, maka Al-Habib Al-Haddad menjawab, "Na'am, ya, yakfihi dzalik." Cukup gurunya itu. Dan dia menjadi gurunya dan dia menjadi muridnya. Utariq ma'rufah, thariqah itu sudah diketahui, wala alaihi illa ayaslukaha. Enggak ada tugas buat dia untuk menjadikan suluknya, kecuali kepada guru itu. Wal futuh minallah ya'ti, futuh dari Allah itu akan datang. Begitu. Maksudnya gimana? Dia punya guru, kemudian ya zikir, ya bermajlis, nggak ada semangat. Tiba-tiba ketika dia keluar dari gurunya itu, dia punya semangat. Apakah dia harus mencari guru yang lain? Tidak, kata Al-Haddad. Ya itu gurunya. Cukup itu. Jangan bingung dia mau cari thariqah apa, udah cukup, bismillah, kata Al-Haddad. Dia gurunya dan kamu muridnya. Futuh minallah, futuh itu dari Allah. Ya'ti, akan datang kepada dia. Yang penting hatinya dijaga, husnudzan begitu. Ya. Jadi di dalam thariqah alawiyah juga ada pertanyaan, gimana berbaiat dengan thariqah alawiyah? Baiat dengan dalam thariqah alawiyah tidak wajib, hanya afdhaliyah saja. Kalau seandainya mau berbaiat kepada siapa? Ya kepada tokoh Habib, ya. Tokoh alawiyah dari kalangan habaib yang kompeten, yang saleh, yang alim, yang memiliki sanad thariqah, nah kepada dia. Tapi kalau seandainya saya di daerah saya, di kampung saya ada satu habib tokoh, dia Masya Allah, sudah cukup gitu. Kamu mau berbaiat dengan dia nggak apa-apa, kamu pun meminta ijazah nggak apa-apa.
Karena baiat di Thariqah Alawiyah tidak wajib, hanya ijazah saja. Ijazah. Semua zikir-zikir sebenarnya nggak ada masalah tanpa ijazah. Tidak ada masalah. Tapi lebih barokahnya lagi, lebih terjaga lagi, aman lagi pakai ijazah tersambung. Sanad ini yang barokah, meskipun kamu tidak berjumpa, kamu tidak dapat ijazah, tapi sanad ini yang penting. Apalagi kalau berjumpa. Ijazah itu kan pentingnya, misalnya kamu mau zikir la ilaha illallah 1000 kali, datang sama syekh, seorang syekh, gimana saya mau baca wirid 1000 kali. Nah, syekh ini yang lebih paham. Oh, ini orang sibuk kerjanya, oh orang ini dagang, oh orang ini sedikit keduniaan. Jangan 1000, 100 kali. Itu pentingnya ijazah begitu, sehingga terbimbing gitu. Ijazah itu resep begitu, sehingga terjaga aman. Itu pentingnya ijazah seperti itu. Sanad seperti itu, nyambung, lebih barokah. Nah, yang ada dalam Thariqah Alawiyah itu ijazah atau talaki yang menyambung sanad. Makanya amalan-amalan rotib haddad, widul latif, maulid, haul, istighosah itu suluknya Thariqah Alawiyah. Dan semua kaum muslimin yang tidak berbaiat dalam satu thariqah tertentu, mereka otomatis sudah masuk dalam Thariqah Alawiyah, terlindungi dalam naungan Thariqah Alawiyah. Itu menyebar luasnya Thariqah Alawiyah, barokahnya seperti itu. Yang nggak punya Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Sotariyah, misalnya Haddadiyah dan sebagainya, kamu otomatis kalau baca rotib, baca widul latif, maulid, hadir majlis ta'lim, itu otomatis sudah masuk Thariqah Alawiyah. Itu ya, baca rotib nggak perlu ijazah. Tapi untuk lebih barokahnya lagi, lebih afdoliyahnya lagi, lebih kuatnya lagi powernya, maka di situ perlu ijazah. Begitu. Jadi ijazah nggak wajib, cuma afdoliyah itu saja. Jangan salah paham, jangan salah paham.